A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan bimbingan kepada kita semua menuju kepada perjalanan kehidupan yang menyelamatkan. Allah hidupkan kita dalam berbagai fase, ya. Ketika dalam alam rahim, dan kemudian Allah keluarkan kita ke bumi untuk diuji. Dan ujian yang paling besar adalah tentang ibadah. Agar manusia memahami bahwa ketika manusia diturunkan ke bumi, Allah menginginkan sebuah ujian-ujian yang kemudian mematangkan kebersihan jiwa kita. Bagaimana kita selalu bisa menumbuh kembangkan sifat dan sikap ikhlas, sifat dan sikap sabar, dan sifat dan sikap tawakal. Sehingga seluruh aktivitas kehidupan kita itu menjadi aktivitas yang benar, menjadikan kehidupan kita itu, jiwa kita menjadi tenang, tidak gelisah, tidak terguncang dengan berbagai hal yang diujikan kepada kita. Kemudian kita mendapatkan bagian-bagian keberuntungan dalam setiap aktivitas itu, kita selalu mendapatkan bagian yang lebih dari yang kita sangka. Yang terakhir kemudian kita mendapatkan jalan keselamatan. Kita berharap perjalanan kehidupan kita menjadi perjalanan yang memang memberikan banyak hikmah, cerita yang akan selalu membangkitkan, ya, siapapun yang mendengarkan sampai pada generasi-generasi berikutnya. Sedemikian juga Allah menjaga cerita tentang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi yang lainnya, para sahabat, para tabiin yang kemudian sampai pada kehidupan kita dalam sebuah cerita yang bersih, ya, tidak terkotori, sehingga menjadikan contoh yang kuat, contoh yang luas, ya, untuk menghasilkan generasi-generasi yang jauh lebih baik. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam perjalanan para salafus soleh, ya, kita menemukan sebuah hikmah, ya. Maka saya bincangkan kali ini, yaitu belajar dari pohon. Kenapa ini saya ambil sebagai bahan perbincangan? Karena memang isyarat Allah terhadap pohon itu sangat kuat. Allah sampaikan di surah Ibrahim, ya, surah ke-14 ayat 24, yaitu Allah isyaratkan kalimatut thayyibah, yang dinamakan kalimat thayyibah, yang dinamakan sosok, ya, sosok yang baik, ya, itu adalah kasajarotin thayyibatin, ya, seperti pohon yang baik, yang tumbuh segar. Asluha sabitun, ya, akarnya menghujam ke dalam. Wafaruha fis sama,
ya, dan kemudian batang cabang-cabangnya itu menjulang ke langit, ya, daun-daunnya rimbun, ya, sehingga orang yang lewat ya itu akan merasa teduh, ya, akan merasa lebih nyaman. Ya. Demikian juga Allah isyaratkan tentang tanaman, ya. Allah sampaikan bahwa orang yang menanam itu akan mendapatkan bagian tanpa putus, ya, bagian tanpa putus, balasan tanpa putus. Kenapa? Karena memang menanam itu sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus. Bagaimana dia memilih bibit, bagaimana kemudian dia membuat tempat, ya, membuat suasana yang dipilih untuk tanaman-tanaman tertentu, ya, membuat media. Kemudian harus disiram, ya, setiap harinya, kemudian dihilangkan daun-daun yang kering dan lain sebagainya, terus menerus, ya. Itu yang menyebabkan kemudian tumbuh subur, bahkan kemudian menghasilkan oksigen. Ada sebuah penelitian mengatakan ketika kita itu menanam pohon yang besar, ya, maka orang akan berhutang kepada kita, karena satu pohon yang besar itu dia akan mencukupi oksigen untuk 2 orang, ya. Maka kalau kita punya beberapa pohon yang kemudian menjadi rindang gitu, ya, bahkan orang pun berhutang oksigen, berhutang kehidupan, ya, dalam fasilitas kehidupan proses di dunia ini. Nah, itu sebabnya mengapa tanaman itu menjadi bagian yang mendapatkan perhatian yang luas. Nah, untuk itu kita juga akan mengambil bagian belajar dari pohon. Ibu-ibu rahimakumullah, ya. Kalau kita berbicara tentang pohon, ya, pohon yang kuat, ya, yang kuat. Akarnya menghujam ke tanah. Dan ketika akarnya itu sehat, dia mempunyai penyerapan yang sehat, itu yang sangat kentara adalah batangnya menjadi segar. Nah, batang yang segar itu yang kemudian akan memberikan pertumbuhan pohon itu, bahkan sampai kemudian menjaga kesegaran daun-daun, bahkan sampai nanti berbuah. Maka kita akan melihat dalam proses tanaman itu, ketika kemudian ada tanaman yang daunnya layu, tidak segar, ya, kemudian dia lemas, itu pasti orang yang mengetahui tentang tanaman dia akan mengambil, ya, mencabutnya dan melihat akarnya. Apa yang terjadi pada akarnya? Apakah kemudian nanti harus dikasih vitamin, atau ada beberapa yang busuk yang kemudian harus dipotong sekalian, ya, sehingga tidak menular kepada yang lain dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi fungsi sangat kuat agar kemudian batang itu menjadi segar dan kemudian menghasilkan buah, ya, itu adalah akar. Nah, makanya kita akan mengambil pelajaran dari fungsi akar. Fungsi akar itu menyerap, akar menyerap nutrisi yang ada di sekitarnya. Dan Allah itu maha besar, maha kuasa. Pada tanah yang sama, ya, dengan akar yang sama, ya, maka kemudian ternyata kemudian menyerap nutrisi-nutrisi yang berbeda yang menghasilkan buah yang berbeda. Sama-sama mangga, ya, kadang-kadang punya bentuk yang berbeda, rasa yang berbeda, ya, jeruk dan lain sebagainya, tidak bisa kemudian disamakan. Akar, ya, akan berfungsi dan kemudian dia akan memerankan fungsinya dengan baik, ya. Menyerap. Dalam bahasa manusia juga begitu. Ketika penyerapan itu tidak bagus, ya, maka itu juga akan menyebabkan aktivitas kita pun tidak akan menjadi sungguh-sungguh. Apa yang perlu diserap dalam kehidupan? Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa saja? Agar apa? Agar kita bisa menjadi lebih mudah untuk mengolah dan menumbuh kembangkan, ya.
Orang yang tidak punya ilmu itu salah satu perbedaannya ya. Dia tidak mempunyai cara yang mudah, tidak mempunyai cara yang strategis ya untuk mengolah dan tumbuh kembang dengan lebih baik dan lebih pesat gitu. Ya. Nah, makanya penyerapan terhadap ilmu itu harus sampai menghasilkan sebuah proses pengolahan dan penumbuh kembangan yang baik. Kalau ilmu itu kemudian tidak terserap dengan baik, maka tadi proses fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan terproses dengan baik. Yang pertama, mengolah apa? Ya, mengolah fasilitas. Ya, fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Fasilitas itu diberikan Allah kepada kita ya, agar dalam proses kehidupan ya itu kita menjadi menjadi mudah ya, lapang dan berkah. Fasilitas apa yang diberikan kepada manusia? Ada juga dalam bahasa buku itu judulnya hidangan-hidangan langit ya, hidangan-hidangan langit. Nah, hidangan-hidangan langit itu kita disuruh mengambil kira-kira hidangan yang pas untuk diri kita sehingga menjadikan kita punya kekuatan yang lebih ya, punya banyak ya simpanan energi ya untuk bisa melakukan yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Maka kita suruh milih. Dan fasilitas yang diberikan Allah itu yang pertama fasilitas adin, agama, aturan, ketetapan. Nah, dengan aturan-aturan itu maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Tidak galau, tidak gundah, tidak risau. Karena apa? Ada batasan-batasan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertindak dengan benar dan mendapatkan bagian yang dengan itu kemudian kita akan mendapatkan banyak bonus ya, fasilitas-fasilitas tambahan. Keberuntungan ya, adin itu untuk agar kita lebih tenang ya, beruntung dan mendapatkan keselamatan ya. Di dunia ini memang itu, kalau kemudian kita tidak mendapatkan keberuntungan walaupun kita itu orang kaya ya, orang kaya punya banyak duit ya, tadi kadang-kadang membeli ya, ada tadi tidak beruntung itu, ada seseorang yang kepingin anaknya itu ya seneng lah ya, dia baru mau lulus SMA diberikan moge ya, motor gede, dan membelinya itu memang sebelum lulus masih ujian biar semangat, dan anaknya juga karena mendapatkan barang yang baru ya, kemudian dia nyoba ya di sela-sela belajarnya itu. Sekali dia nyoba ternyata kemudian kecelakaan ya, hancur ya motornya, anaknya meninggal ya tadi. Hidup itu begitu. Tidak semua yang kita rencanakan dan kita dapatkan sesuatu yang mungkin sesuai dengan keinginan kita itu membawa keberuntungan ya, membawa keselamatan. Nah, untuk itu kalau dalam kaidah keimanan ya, maka hampir 99% urusan kehidupan kita itu ada di langit, diatur ya. Maka adin ya itu merupakan bagian yang cukup atau sangat penting dalam proses kehidupan. Contoh begini. Seperti sering saya contohkan ya, kemudian disampaikan oleh Maimun ya, Kiai Maimun Yubir Yarham ya. Beliau mengatakan para ulama, para nabi itu membiasakan dan mendidik kita untuk bisa menegakkan amal-amal pagi. Itu kalau din tidak bicara begitu, agama tidak bicara gitu, kita juga tidak tahu. Dan ternyata itu adalah bagian dari indikator yang besar dalam kehidupan. Ya. Kenapa diberitahukan terus-menerus dari generasi ke generasi? Karena memang itu ternyata sebuah indikator yang besar. Bahwa orang yang sukses, yang akan selalu tercukupi, bahkan dijamin oleh Allah adalah orang yang memperhatikan, menyelamatkan, menegakkan
amal pagi. Itu din, agama. Ya. Tidak ada dalam perusahaan begitu, walaupun ada kalimat bangun pagi kemudian olahraga ya, itu tidak strategis ya. Bahkan sampai dikatakan kalau sampai kamu itu sering ketinggalan amal pagi, maka dipastikan bahwa jalan kehidupanmu itu menuju kepada kefakiran. Selalu kurang ya. Tidak berkembang tentu saja, selalu kurang, tidak berkembang. Itu pemberitahuan dari agama. Dan kalau seseorang tidak mengambil fasilitas agama, itu nanti hidupnya muter-muter, ya, muter-muter. Ya. Banyak hal yang dikerjakan, dihabiskannya waktu, ya. Untuk ada seorang bapak yang menyekolahkan anaknya sampai S3. Kemudian dia duduk di perusahaan dengan jabatan yang penting. Bapaknya itu melihat setelah anaknya itu menjadi pintar, menjadi orang penting, punya kekayaan, maka aktivitas langitnya hilang. Bangun kesiangan, ya, tidak sempat sholat, tidak sempat membaca Quran, ya, tidak bergaul, tidak berbuat baik. Maka bapaknya kemudian memanggil anaknya, wahai anakku, aku bersusah payah dengan segala macam upaya langit dan bumi untuk memberikan kamu ilmu itu agar kamu menjadi orang yang tadi, orang yang tenang, orang yang benar, orang yang selalu mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Maka kalau seluruh hal itu sudah kamu punya dan ternyata kamu tidak bisa memakai fasilitas itu, ya, maka kamu akan menjadi orang yang merugi. Ya, begitu bapak itu. Bapak itu bukan bangga anaknya kemudian kaya. Merasa bahwa kenapa semakin pinter kemudian dia tidak bisa memilih yang tepat untuk proses kehidupannya. Ya, itu. Adin, banyak. Misalnya kita diberi kewajiban. Diberi kewajiban. Maka Allah pengen kita itu disiplin terhadap kewajiban. Bahkan menyempurnakan. Dengan sebuah kaidah dikatakan kalau ada seseorang itu punya karakter menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memaduinya. Ya, diberi madu. Yaitu apa? Dibuat apa saja yang dilakukan, dikatakan, ya, dikaryakan, ya, itu cocok dengan orang sekitarnya. Sehingga itu sendiri sudah menghapus, ya, konflik-konflik, kepentingan-kepentingan pribadi atau umum. Maka dia menjalani kehidupannya dengan happy, menjalani kehidupannya dengan lapang kalau bahasa dinnya, ya. Sehingga kemudian terus berkembang. Menyempurnakan kewajiban. Dan ketika seseorang itu mengambil sunnah, ya kan? Kalau ada kewajiban tidak dilakukan itu dosa, ya kan? Allah juga memberikan sunnah. Sunnah itu apa yang dilakukan Rasul kemudian ditirukan, maka kita dapat pahala. Ya, kalau tidak ditirukan, oh berarti ya kita nggak dapat dosa, ya nggak dapat dosa, ya nggak dapat dosa. Tetapi rugi, mendapatkan kerugian yang besar. Karena kemudian kita tidak akan bisa berkembang termasuk kecintaannya. Maka sunnah itu kemudian diberikan bagian fadilah-fadilah yang meningkatkan kecintaan kita. Ya. Meningkatkan kecintaan. Lah bagaimana tidak rugi? Misalnya kita tidak sholat sebelum subuh. Tidak sholat fajar. Itu sunnah. Jadi kemudian ya sebenarnya tidak masalah. Tapi kita rugi. Ya, tapi kita rugi. Ya. Kenapa? Karena apa namanya? Aktivitas sholat fajar itu dia akan mendapatkan kekayaan, ya, sebesar langit dan bumi. Ada sebuah hadis juga mengatakan ketika kemudian kita itu apa namanya sholat fajar, maka dia dijanjikan mendapatkan tabungan, ya, sebesar emas di Bukit Uhud misalnya begitu. Jadi rugi. Nah, untuk itulah Din menyampaikan ada beberapa sunnah yang dipersilahkan diambil, ya, sunnah yang diambil. Kenapa? Ya karena memang dia rugi. Kalau tidak melakukannya rugi. Bukan tidak apa-apa, tapi mengalami kerugian. Kerugian
secara fasilitas teknis di dunia maupun kerugian dari garis-garis ya, penebalan garis-garis langit. Nah, itu din. Ya, satu memberikan ketenangan karena benar ya, sehingga Allah membuat kita lebih tenang ya, lebih nyaman, fokus ya, dan kemudian mendapatkan keberuntungan ya, keberuntungan. Banyak hal yang tidak disangka ya. Maka kalau seperti sering kita sampaikan, ada pemulung yang bisa naik haji ya. Walaupun dia nabung ya, tetapi orang akan tetap mengatakan itu beruntung. Beruntung. Berapa banyak orang yang punya duit? Berapa banyak orang yang punya kesempatan? Ya. Wis kuwi tenan, beruntung sekali, ya kan? Ada juga seorang pembantu rumah tangga. Nabung dia sejak muda ya. Akhirnya dia mendaftarkan haji. Kata tuannya mengatakan, haji itu nunggunya lama, jangan dikira setelah daftar kemudian berangkat. Dia bilang ya Bu, kemudian berangkat. Ya, berangkat mendaftarkan. Ternyata ya, ketika dia mendaftar itu pas ada orang yang meninggal. Ya, qadarullah begitu. Maka kemudian dia masuk, ya langsung masuk peserta yang akan berangkat tahun ini. Ya, itu beruntung. Ya, itu beruntung dan banyak keberuntungan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada aturan agama. Sebaliknya apa kemudian dikira bahwa ketika orang itu tidak berpegang sak sempate ya, kadang sholat kalau sempat, kalau tidak kadang begini ya, semaunya. Apa kemudian dia merasa ketika hidupnya kaya, berganti-ganti pasangan ya, dipuji siapa saja itu sebuah hubungan? Tidak. Karena segala sesuatu yang salah itu akan menghasilkan kegelisahan dan banyak masalah yang akhirnya ya akan memuncak dalam proses kegelisahan jiwa ya. Jadi sekali lagi, ilmu itu untuk mengolah yang pertama fasilitasnya adalah adin, aturan agama. Diambil fasilitas itu diambil. Yang kedua, fasilitas tentang diri kita, kapasitas kita. Ya. Ada orang berpikir begini, aku tuh yang penting ya aku beres lah ya, atau apalagi urusan ibadah, urusan rumah dan sebagainya. Aku tidak begitu tertarik ya untuk banyak bergaul dan terikat dengan orang lain ya. Orang bilang kurang gawean ya, golek masalah gitu ya. Ketika kemudian kita bergaul atau kemudian punya peran ya dengan banyak orang. Tapi itu sebuah fasilitas. Maka kita sampaikan, ketika seorang diri itu kemudian Allah memfasilitasi orang tua, memfasilitasi tentang suami, istri, anak ya, dan orang lain itu ada tetangga, ada kerabat ya, ada masyarakat umum. Ya. Ini letaknya besti. Di mana letaknya besti? Ya. Besti itu di masyarakat umum. Ya, makanya ini juga untuk mengolah. Kalau kita itu kepingin beramal, ya, maka tentu saja kita akan mengevaluasi, merencanakan amal-amal dari nilai yang tinggi. Ya. Kita bersedekah misalnya, sedekah itu yang tertinggi kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kerabat, ya kan? Nah, sudah semua pernah kita sedekahi, nah kemudian boleh kita kepada masyarakat umum, ke besti. Kadang orang salah mengambil fasilitas karena ilmunya yang salah tadi. Banyak hal yang dia lakukan untuk besti. Dia kirim kue ke bestinya jauh, ya jauh. Wah, dia di sana berterima kasih, jangan lupa aku sangat terharu, aku sangat rasanya gimana gitu ya atas perhatiannya, kasih sayangnya gitu. Dan tetangganya nggak pernah dapat. Kadang-kadang di rumah pun nggak bisa merasakan. Ayo jangan dirusak. Ini untuk teman ibu. Ya. Nah, perlu diketahui. Ya,
bahwa itu mendapatkan nilai yang rendah. Kalau kita tidak memperhatikan ya kaidah-kaidah itu. Makanya sampai dikatakan kapasitas diri itu oleh Allah ditambahkan fasilitasnya. Ada orang tua. Itu sudah menjadi jaminan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Itu dia dapat jaminan kemuliaan. Bahkan sampai dikatakan bermuka masam, bermuka cemberut, ngomong jelek pada orang tua itu hukumnya haram. Dan ada yang mendapatkan balasan oleh Allah disegerakan balasannya fid dunya wal akhirat. Satu durhaka kepada orang tua, yang kedua zina. Disegerakan fid dunya wal akhirat. Dicicilkan balasannya itu di dunia. Ya. Dan kemudian disempurnakan, ditambahkan di akhirat. Ada banyak balasan tuh yang ditunda di akhirat, kecuali dua hal itu. Ya, nah untuk itu menjadi fasilitas. Menjadi fasilitas agar kita itu mendapatkan keberkahan. Ya. Jangan dikira nakis daripada mumet, yang penting aku tuh jadi orang syukur bisa kasih manfaat. Paling tidak mengganggu. Itu dapat ketetapan dari mana? Mana hadisnya? Enggak, itu hanya kata-kata. Kata-kata yang ya seolah-olah dibuat bagus, tapi tidak ada ketentuannya. Ya, makanya ada orang ngambil, wah ini orto tuh ya harus saya ambil fasilitasnya. Ada orang yang sampai sedemikian rupa, ya menjaga orang tuanya, kemudian ketika sudah meninggal dia meneruskan amal-amalnya, memberikan doa, bersedekah atas nama orang tuanya dan lain sebagainya. Maka dia pun ternyata kemudian mendapatkan bagian kemudahan, keberuntungan yang besar. Sebaliknya ketika dia tidak mengambil fasilitas itu, ya maka hidupnya juga akan menjadi berat. Kalau bahasa Jawa itu keserimpet-serimpet gitu. Punya temen ya malah memfitnah, punya sahabat malah selingkuh sama suaminya, misalnya gitu ya. Ya banyak hal lah ya, banyak hal yang jualan ditipu ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fasilitas yang kedua adanya suami atau istri. Pernikahan itu bukan bicara tentang memadukan cinta. Pernikahan adalah sebuah proses yang kita ambil dengan sadar bahwa dengan pernikahan maka kita akan berkembang amal-amal kita. Kenapa? Karena kita akan mempunyai kerabat yang lebih banyak. Dulu tidak kenal, kita harus kenal kerabatnya suami atau kerabatnya istri dan selanjutnya. Dan itu sengaja diambil agar apa? Keberkahannya pun semakin banyak. Kalau kemudian orang tidak peduli, kita berkeluarga, tidak ngerti saudaranya yang laki, nggak ngerti saudara perempuan, itu namanya tidak mengambil fasilitas itu. Nah biasanya kehidupan orang yang tidak terhubung dengan orang lain, ya itu ya biasa-biasa saja. Sampai kemudian tua, sampai kemudian kehidupan yang panjang, ya dia tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ya sampai misalnya begini, tidak bisa umroh, tidak bisa haji, yang lebih kecil lagi tidak bisa korban, ya. Sampai tidak pernah ingat sedekah, infak, apalagi zakat, ya. Nah itu namanya kehidupan yang biasa-biasa saja. Karena kehidupan yang istimewa itu adalah kehidupan yang kita bisa menyempurnakan, ya, menyempurnakan hal-hal yang memang diwajibkan, ya. Kemudian ada anak, ada orang lain. Yang ketiga fasilitas waktu. Fasilitas waktu. Ya, maka dalam ilmu ya kita menyerap ilmunya. Allah itu memberikan kepada kita waktu-waktu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena kebiasaan-kebiasaan baik kita, amal-amal kita itu akan tiba-tiba berlipat. Kita tidak menyadari ternyata kok sekarang alhamdulillah apa-apa serba gampang ya. Awalnya kita sholat aja malas, sekarang sehari ya kita evaluasi ya, kita catat amalannya bisa lebih banyak ya. Nah, kadang-kadang salah satunya tadi kita memang
memanfaatkan fasilitas waktu-waktu yang istimewa. Apa waktu istimewa itu? Allah memberikan 4 bulan haram. Sudah sering kita sampaikan ya, bahwa bulan haram itu Allah melipatkan balasan amal-amal kita. Baik kebaikan maupun keburukan. Kenapa? Karena Allah itu pengen memberitakan manusia bahwa orang baik itu asli baik. Padahal aktivitas atau kesukaan orang pada umumnya itu mau berbuat baik tapi tidak mau meninggalkan keburukan. Ya. Entah itu dalam lisan, entah itu dalam bentuk ekspresi, ya, dalam bentuk pergaulan. Nah itu banyak hal yang kemudian orang itu ternyata amalnya rusak. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan, dia bangun, itu dirusak dengan dia tidak mau meninggalkan kejelekan. Maka Allah hadirkan bulan haram. Ya, mulai bulan Rajab, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ini masih berada di bulan haram. Maka cobalah kita berhati-hati untuk menahan, ya, menahan kejelekan-kejelekan, ya, dan kemudian menambah kebaikan. Sering kita sampaikan, ada orang itu ya sholat, ya puasa, ya pengajian, ya. Tetapi hidupnya sangat suka, selalu senang sebentar, ya. Kemudian dia didera banyak masalah-masalah yang memusingkan. Kenapa? Karena tadi dia tidak berhati-hati di bulan haram, sehingga kejelekan-kejelekannya itu kemudian dilipatkan, yang menyebabkan satu kejelekan kemudian dibalasi 10 kejelekan, itu menjadi panjang proses kehidupan. Kemudian selain bulan haram, bulan istimewa itu adalah bulan Ramadan. Ya, Ramadan. Masih ada 2 bulan yang tidak termasuk bulan haram, tapi karena mengiringi bulan-bulan yang istimewa, maka dia pun mendapatkan banyak fadilah, yaitu bulan Sa'ban dan bulan Syawal. Ya. Nah, di bulan-bulan itu maka kita bisa mendapatkan balasan. Itu maka sangat menguntungkan kalau orang itu memang punya kebiasaan baik. Jadi ya hidup itu tinggal terus saja melakukan kebiasaan-kebiasaan ditambah sampai pada titik-titik tertentu, ya. Maka kita pun akan tidak menyangka ketika kemudian mendapatkan balasan yang besar. Nah, kalau tempat, ya, satu masjid, ya, kedua di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Ketika kita umroh, kita haji, maka lipatannya pun menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, waktu yang produktif, yaitu hari-hari kita itu, ya, kita sibukkan yang pertama menegakkan sholat, ya, kemudian menjaga kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Waktu-waktu itu kita benar-benar kita perhatikan, kita centang, ya, kita pastikan bahwa kita tidak melepaskan amal-amal di waktu-waktu penting itu. Kemudian yang ketiga, harta. Allah memberikan fasilitas harta. Dan harta itu diberikan pada semua orang. Apa yang akan dilihat oleh Allah ketika kita mengambil fasilitas harta itu? Satu, Allah akan melihat dibersihkan apa tidak hartanya itu. Berapapun hartanya, dibersihkan atau tidak. Banyak sekali orang-orang yang Allah tunjukkan, ya, ceritanya orang biasa yang luar biasa. Karena Allah itu melihat bahwa bagaimana membersihkan harta kita, ya tentu saja dengan memenuhi hak-hak. Ada hak orang yang tidak punya, ada hak orang yang tidak bisa makan, ada hak orang miskin, gitu ya. Maka ketika Allah itu melihat, oh orang ini memang punya minat, bahkan seneng, ya, ringan untuk bersedekah, ya, maka ini akan ditandai bahwa orang ini akan mendapatkan keberkahan yang besar. Yang kedua, kemudian Allah melihat apakah bisa ditumbuh kembangkan dengan apa? Zakat. Tadi Allah lihat orang itu, semua orang punya kesempatan sampai zakat. Asal tadi bisa melatih diri, ya, mengolah, menumbuh kembangkan, ya. Bagaimana dia suka.
ringan, dan pintar meletakkan sedekah pada tempat yang tepat. Kemudian yang selanjutnya suasana. Itu salah satu fasilitas. Allah kasih kita itu sedih. Allah mau lihat bagaimana ketika sedih. Kadang banyak orang yang diberi kesedihan. Kemudian ternyata Allah bangkitkan dari kesedihan itu. Ada orang gembira, terus bisa berbuat hal yang banyak. Maka Allah memastikan orang ini jiwanya memang sudah matang. Karena dia bisa menata jiwanya ketika sedih, apalagi kemudian gembira. Ketika sehat atau sakit. Ya. Saya kemarin bertemu dengan seorang ibu yang usianya sudah 80 lebih. Beliau sudah stroke ya. Tangannya tremor gitu. Tapi ingatannya masih tajam. Lafalnya masih fasih. Ya, kata beliau, saya tanya, kelingan apa enggak? Kelingan Mbak Diah. Ya, terima kasih sudah datang ke rumah saya. Kata beliau, Mbak Diah, aku sekarang wis ora iso tangi, ora iso mlaku-mlaku. Saya bilang rak popo, ndak apa-apa. Kenapa? Karena kemudian ridho, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Jenengan loh, ibu baca Al-Fatihah sekali, itu pahalanya 700 kali. Saya masih bisa jalan-jalan untuk kemana-mana, baca Al-Fatihah sekali, pahalanya juga 1. Luar biasa, sabar. Ya sabar terus, bisa melafalkan sampai fasih, padahal sudah kondisinya sudah seperti itu. Ya, nah itu namanya dia tetap bisa memanfaatkan, bahkan pahalanya jauh lebih banyak ketika sakit. Ya, pahalanya jauh lebih banyak ketika sakit. Yang ketiga, suasana sempit dan suasana luang. Ya. Ada kalanya ya orang itu pilih suasana luang, padahal banyak orang yang luang santai-santai tidak bisa banyak berbuat. Justru kemudian dia bisa berbuat banyak karena waktunya sempit sehingga satset gitu ya. Nah, suasana-suasana itu memang diberikan Allah sebagai fasilitas. Apakah kita punya kepekaan, punya ilmu untuk terus mengolah suasana yang digonta-ganti itu ya. Sehingga kemudian kita bisa berada pada kehidupan yang tidak galau, tidak risau ya. Tidak gelisah, bahkan mendapatkan keberuntungan yang besar dari fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, pengalaman. Apa yang harus diserap? Tadi yang pertama ilmu, yaitu mengolah, mengembangkan fasilitas yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, pengalaman tentang kebaikan dan keburukan. Ya. Ini sebuah penyerapan yang sangat menguntungkan, yang sangat akan membuka banyak jalan. Sayangnya kadang banyak ya, kita itu banyak. Kalau di film itu ya, jadi itu film penjahat perampokan. Ya. Padahal orang jahat itu ya tahu, pasti dia akan berakhir tidak bagus. Orang filmnya juga sudah banyak, yang namanya penjahat itu mesti ketangkap, yang menang lakonnya. Ya. Tetapi ternyata dia tidak bisa memakai, dia tidak bisa menyerap dengan baik, mengolahnya dengan baik. Dia bahkan hatinya tetap berkata, kenapa saya nonton film penjahat-penjahat yang ditangkap agar ketika jadi penjahat tidak ditangkap. Tapi akhirnya ditangkap juga, Ya. Nah, itu namanya hal buruk yang terserap dan tidak bisa mengambil hikmah. Demikian juga kebaikan-kebaikan. Maka pengalaman itu terjadi apa? Kita baca. Kita bertemu dengan banyak orang, ya. Banyak orang yang sekedar dia itu senangannya cerita tentang dirinya saja. Tidak pernah suka untuk mendengarkan cerita orang lain. Sehingga pengalamannya tidak berkembang. Padahal dari ilmu itu membutuhkan keluasan pengalaman. Agar kita itu tidak terlalu definitif, ya, tidak terlalu definitif. Terlalu definitif itu ya,
kita misalnya tadi bagaimana kemudian kita itu bisa sedekah dengan sedekah yang tepat sehingga mendapatkan balasan yang besar. Itu sudah banyak pengalaman orang yang baik. Nah, kadang-kadang kita malah kemudian mempunyai ide yang tidak punya dasar ya kemudian menjadi masalah ya. Apa contohnya? Ada seorang penjudi, dia suka judi. Kemudian dia pikir ya bagaimana agar dia dapat nembus nomor itu. Ya, dia tahu bahwa kekuatan yang besar itu ada pada doa. Ya. Maka dia minta pengajian ibu-ibu itu untuk mendoakan agar dia judinya nembus nomor itu. Karena dapatnya berapa? 1 miliar. Kata dia, kalau saya dapat, ibu-ibu berdoa, saya dapat, nanti mau dibangunkan musola. Ya. Nah, ibu-ibu itu tanya sama saya, ya itu gimana? Nah, itu tadi tidak bisa. Dia itu tidak bisa mengambil hal yang buruk dan baik secara tepat. Ya. Ibu-ibu tuh bingung. Nek doake kan nanti dapat musola, kan kita niatnya baik kan gitu. Padahal tidak ada kebaikan yang bisa dicampur dengan keburukan. Ya, kan tidak ada. Seperti hanya ada seorang pencopet mengatakan, walaupun saya ini copet, tapi insya Allah setiap saya nyopet hasilnya saya zakati, kata dia. Itu saja kalimatnya sudah salah. Kenapa? Karena zakat itu ada nisabnya, ya kan? Pokoknya diinfaki lah sama dia. Dan saya itu bukan sembarang copet. Yang saya copet itu orang-orang yang kaya tapi hatinya jelek. Ya. Tahu dari mana coba? Ya kan? Nah, lama-lama kalau orangnya kaya itu habis dan dia butuh makan, ya akhirnya dia nyopet sembarang. Itu hanya sekedar alasan tadi, orang yang tidak bisa mengambil ya. Ada seorang anak ditanya, siapa idolamu? Ya. Apa yang dikatakan? Robin Hood. Nah, kenapa? Walaupun dia pencuri, dia baik hati. Nah, itu repot juga ya. Nggak mau mencontohkan orang-orang baik. Idolanya Robin Hood. Nah, itu tadi kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan dari seseorang tidak bisa memilah-milah pengalaman. Nah, sehingga kemudian tersesat lah ya. Tersesat bahasa kehidupan itu ya, tersesat. Itu bahasa kehidupannya begini, digoda setan itu. Sebenarnya kehidupan itu gampang, yaitu kita hada siratim mustaqim. Ini jalan yang lurus. Jalan aja kamu lurus, mengikuti perintah, maka kamu akan sampai kepada Allah. Nah, disebut tersesat itu karena setan itu membuat kita berbelok ke sini nih. Berbelok ke sini. Sudah jauh baru menyadari salah, balik ke sini. Baru jalan sebentar dibelokkan lagi ke sini. Ya. Itu kenapa ya tadi dia tidak memakai ilmu dan pengalaman itu untuk diterapkan dengan baik. Ya. Sudah ngerti ketika kita berhadapan dengan orang tua itu harus baik, tapi dia tetap tidak bisa baik karena dia menggambarkan bahwa orang tuanya tidak baik. Ya. Padahal banyak juga contohnya ya. Nah, sudah kemudian berjalan ke sini akhirnya dia bisa kembali baik. Jalan sebentar ke sini lagi gitu. Setan itu membuat jalan begini banyak. Jadi akhirnya orang tuh kecapean, lama sampai pada kebaikannya. Maka setelah kemudian hampir ajal, ya dia baru menemukan kebaikan sedikit, waktunya sudah habis, begitu. Jadi jalan yang berbelok itu tidak berujung, bukan kemudian ada gang kemudian belok sini gitu, tidak. Harus kembali lagi dari titik nol. Ya. Nah itu sebabnya yang disebut kerugian, Dia kehilangan banyak waktu. Nah itu. Jadi sudah banyak. Sirah mengatakan banyak pengalaman orang-orang dari zaman dulu, ada yang cacat, ada yang buta, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang berkuasa, ada yang tidak, macam-macam orang. Dan Allah menunjukkan akhir. Taruhlah itu Firaun. Raja yang punya kuasa besar. Ya. Raja yang merasa dia bisa memberikan kesempatan mati atau hidup.
akhirnya kemudian Allah tenggelamkan sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namrud, ya, raja yang begitu bengis, akhirnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada pasukan manapun yang bisa menebas. Dan Allah mengirimkan lalat. Lalat masuk ke hidung. Wah, muter-muter di kepalanya. Wow, dia merasa sangat sakit gitu. Apa mau coba? Ada hewan masuk, wah rasanya sakit. Dia benturkan kepalanya ke tembok, dia benturkan ke sini, terus sampai pecah. Setelah kemudian dia meninggal, terkapar, pecah, tidak ada yang bisa menolong karena itu lalat di dalam. Maka lalat itu dengan santainya keluar, ming 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 gitu. Sebegitu Allah, ya, mempunyai cara yang sangat mudah. Tetapi Allah memang pengen memperlihatkan sekuat apa dia berbuat kesalahan. Ya. Nah, bagi kita juga begitu. Apakah itu orang berkuasa, ya, dia ganti pasangan, zina sana, zina sini, ada orang yang merampok, sekuat apa? Ya, nah itu tetap saja bahwa kebaikan itu akan berbuah kebaikan dan keburukan itu akan berbuah keburukan. Kalau kebaikan itu berbuah keberuntungan, maka keburukan itu pasti akan menjadikan orang mendapatkan celaka. Dan itu tidak bisa dirubah. Tidak ada keburukan yang berbuah kebaikan. Tetap tidak ada. Ya. Nah, kemudian yang terakhir hikmah. Ya, hikmah. Hikmah itu pengetahuan tentang kebaikan yang banyak. Ya, sekarang ada buku, ada video, ya, ada Google, tinggal klik, banyak pengetahuan yang kita dapat. Nah, orang yang diberi hikmah itu orang yang punya ketepatan memilih. Karena tidak semua kebaikan itu cocok seperti hanya obat. Tidak semua hal cocok. Ada orang yang biasa sekedar ya dia hanya sedekah, maka dia berhasil menyempurnakan kehidupannya dengan itu. Ada orang yang kemudian membantu, ada orang yang kemudian memang mengeluarkan ya banyak hartanya ya. Ada orang yang sekedar memakai tenaganya dan lain sebagainya. Monggo. Banyak kebaikan. Kalau orang tidak diberi hikmah, itu salah satu cirinya apa? Bingungi. Kepengen baik tapi enggak sabar. Tidak terus-menerus melakukannya ya. Sehingga ya memang tidak menghasilkan magnet yang bisa kemudian menyerap banyak hal. Ya, itu. Jadi punya ketepatan di dalam memilih, ya, di dalam memilih. Ada orang tuh kepengen membaca Quran sehari 10 juz. Baca Quran saja belum lancar, itu namanya tidak tepat ya. Sehingga dia nyari ya, Qurannya besar segini ya. Saya bilang kenapa bawa Quran besar sekali? Ternyata dia membaca Latinnya. Ya. Pokoknya saya harus minimal sehari 1 juz, kemudian 2 juz, 3 juz. Nah itu yang tidak tepat ya, harus memperbaiki dulu bacaannya ya. Maka itu kenapa Allah itu kemudian membuat berbagai bentuk kebaikan. Ada seorang ibu bertanya begini, Bu Diah, kan doa, wirid itu ada di dalam Quran. Bagaimana kalau saya baca Quran saja? Tidak usah wirid, tidak usah doa ya. Apa boleh? Ya saya bilang boleh-boleh saja. Tetapi Allah membuat fasilitas-fasilitas kebaikan yang banyak itu tidak sekedar untuk kita. Agar kita menjadi sebab orang lain bisa melakukannya. Coba saja kita itu hanya membaca Quran saja. Tidak pernah punya pengalaman wirid, tidak pernah punya pengalaman doa ya dan sebagainya. Kemudian orang bertanya kepada kita tentang sebuah masalah. Bu Diah, saya punya masalah begini. Maka orang yang hanya baca Quran bilang, ya kamu baca Quran yang banyak toh. Kan saya tidak bisa. Tidak bisa kok, bisa orang Islam tidak bisa baca Quran gitu ya. Sudah selesai. Kita tidak bisa memberikan jalan ya. Maka Allah itu menebarkan banyak kebaikan. Cobalah. Yang kemudian cocok, yang kamu bisa terus itu namanya hidangan, ambil satu persatu, dikunyah jangan dilek ya. Dikunyah terus agar kita punya pengalaman enaknya apa ya, nah yang kayak apa dulu ya. Nah itu kemudian
kita akan bisa selalu memberikan nasihat yang tepat, amalan yang tepat, sesederhana mungkin bagi orang yang dicocokkan. Nah, ketika seseorang punya hikmah, kata Allah, maka dia sebenarnya diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya, hikmah. Nah, kita kembali kepada pohon. Akar, ya, dalam Islam dikatakan pohon yang rindang itu ditentukan oleh akar. Akar yang kuat, akar yang sehat. Maka akar itu landasan akarnya yaitu syahadatain. Iman, ya, iman. Ya, syahadatain itu maksudnya iman. Hidup itu harus punya landasan iman yang kuat. Keyakinan yang kuat. Ya. Iman yang kuat, taunya iman yang kuat, maka amalnya ini akar-akarnya bisa menyerap ya keimanan itu sehingga bisa menegakkan sholat. Maka di hadis nomor 3 itu disebutkan buniyal islamu ala khamsin. Asyhadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shauma ramadan. Ya. Islam itu dibangun ya tidak terdiri dari tapi dibangun atas 5 perkara. Menegakkan sholat, zakat, karena habis sholat itu mimma rozaqnahum yunfikun. Salah satu ciri sholat yang tegak itu suka mimma rozaqnahum yunfikun, mengeluarkan karunia-karunia yang Allah berikan kepadanya. Kemudian saum, puasa, untuk menahan diri dari segala macam yang merugikan jiwa, ya, sehingga jiwanya itu settle, jiwanya itu selalu siap, kuat, ya, untuk mendorong semua aktivitas, ya. Kemudian haji, ya. Nah, orang dikatakan, oh ini serius nih menyempurnakan rukun Islamnya, ya tadi dia tegakkan sholat, ya. Kemudian zakat kalau belum sampai nisab berarti ya senang sedekah, saum, ya tadi dia merasa rugi ketika meninggalkan saum sunnah, ya. Kemudian sampai saum Ramadan, nah kemudian haji. Kalau belum bisa haji, ya dia tetap berusaha untuk korban. Nah, maka bentuk akar yang menyerap dengan baik itu akan terlihat pada jiwa yang jahadu. Jiwa yang selalu sungguh-sungguh dalam melakukan segala hal. Kenapa? Karena orang yang bersungguh-sungguh itu semua yang dilakukan akan menjadi ilmu. Ya, sungguh-sungguh. Dia akan ditanya bagaimana ngurus ini, dia akan bisa merinci dengan baik. Ada orang itu belajar. Ada yang bisa ditanya, ke caranya belajar piye? Ya belajar ya gitu itu. Belajar kok piye gitu. Tapi ada yang bisa menerangkan lah kamu sukanya apa, ya. Baca dulu, ya, kemudian ditutup dan sampaikan kembali. Ada yang kemudian ditulis satu persatu, ya dia bisa menyerangkan secara detail. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh itu pasti mengilmui apa-apa yang dia lakukan. Ya, mengilmui apa-apa yang dilakukan. Nah, kemudian ketika sudah sungguh-sungguh mengilmui, jadi faruha fisama. Banyak hal yang dia lakukan, semua sungguh-sungguh, maka dia menjadi orang yang punya banyak ilmu. Orang suka datang kepadanya. Kenapa? Karena semua masalah yang dihadapi akan mendapatkan jawaban. Jawabannya apa? Memperluas ilmu. Ketika ada orang konsultasi, itu jangan bertanya apa yang harus saya lakukan. Tugas kita, ya, ketika ada orang bertanya, itu memperluas ilmu. Bagaimana keputusannya itu tergantung kita, orang yang diuji kita, ya kan? Nah, diperluas ilmunya. Tapi kebanyakan orang itu tidak mau mikir, ya, tidak mau mikir. Dia kemudian pokoknya kalau dia bertanya, nek ora iso jawab, ya berarti ya dianggap bodoh, ramudeng dan lain sebagainya. Padahal tadi kita harus sungguh-sungguh dalam banyak hal, ya, sehingga kemudian kita itu ketika ditanya apapun, ya, tentang doa, tentang ilmu, tentang memasak, tentang cara membersihkan rumah, tentang cara bagaimana mengatur, tentang menanam, semua bisa. Maka pohon itu menjadi rimbun. Orang suka dekat karena bertanya apapun, ngomong apapun, bercerita apapun, mendapatkan hikmah, sehingga kemudian berkembang kehidupannya menjadi lebih mudah dan memudahkan orang lain untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, ketika kemudian memang orang itu punya ilmu yang banyak, dia akan punya banyak buah yang selalu muncul, ya, pada musimnya. Buah yang kemudian memberikan perbaikan, buah yang tidak meninggalkan tidak meninggalkan penyakit, ya. Salah satu contoh kalau ibu-ibu, ya,
kita ngurus rumah, bersih-bersih rumah. Ya. Bersih-bersih rumah itu kemudian tidak menyebabkan banyak kegalauan, kekacauan ya karena kita mungkin marah-marah, tidak setuju ini dan sebagainya, sehingga rumah itu tidak mendapatkan curahan rahmat yang besar. Ya. Semua kita masak, ternyata pada tidak dimakan, kemudian kita marah-marah sampai ngamuk. Nah itu namanya apa yang kita lakukan, masak tadi sebagai buah itu bahkan kemudian merusak jiwa-jiwa ya, merusak perasaan dan rasanya juga ya, macam-macam. Nah untuk itu Allah ingatkan di bulan haram ya, kalau kita berbuat baik jangan diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena tadi orang yang baik itu memang dia selalu berusaha menahan keluarnya hal-hal yang jelek sehingga tidak mengurangi nilai-nilai kebaikan kita. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang bisa kita jadikan masukan bagaimana kita itu bersungguh-sungguh. Masih ada 1 bulan lebih kita berada pada bulan haram. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kalau dalam bahasa bank itu suku bunganya naik tinggi itu ya, maka setelah kemudian kita melalui bulan haram, setelah itu kita pun banyak kemudahan, kemuliaan yang menyebabkan kehidupan kita itu selalu didekatkan dengan kebaikan dan orang-orang baik. Dan dalam bahasa duniawi kita akan menjadi mempunyai peluang yang besar menjadi orang yang sukses. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan Allah berikan ya kelapangan, kemudahan dan keberkahan dalam setiap amal-amal kita. Mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ihwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun kasira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wal takunana minam tarim minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.